Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Anura dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dengan NIM 2020205020. Baiklah, di sini saya akan menanggapi fenomena kebahasaan yang terjadi di Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia, baik dalam kehidupan nyata maupun fiksi, sudah mulai mengalami interferensi dan bergeser digantikan oleh penggunaan bahasa gaul dan juga bahasa asing. Penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja dan generasi muda sudah sangat luas dan memprihatinkan, karena penggunaannya sudah tidak tahu tempat dan suasana dan dengan siapa mereka berbicara. Terlihat dari contoh struktur bahasa gaul bahwa media, khususnya situs jejaring sosial, sangat mempengaruhi penggunaan bahasa gaul itu sendiri. Adapun contoh bahasa gaul dari generasi muda tahun 2020 ini ialah baper, bucin, gabut, gaje, halu, mager, mantul, dan lain sebagainya. Hal ini membuat keberadaan bahasa Indonesia semakin terkalahkan dengan munculnya bahasa gaul, sehingga penggunaan bahasa Indonesia tidak sesuai dengan kaidah yang telah diterapkan EYD. Menurunnya derajat bahasa Indonesia mengganggu pemahaman bahasa bagi orang lain dan salah satu penyebab punahnya bahasa Indonesia. Berbagai penyebab pergeseran pemakaian bahasa Indonesia juga disebabkan oleh masuknya bahasa asing. Perkembangan zaman dan era globalisasi membuat generasi muda lebih mengedepankan bahasa asing, seperti bahasa Mandarin, Korea, Jepang, maupun bahasa Inggris, serta cenderung menggampangkan dalam urusan berbahasa Indonesia. Jika tidak ada filterisasi terhadap akulturasi budaya, maka bahasa Indonesia akan tersingkirkan, dan bahasa Indonesia tidak akan menjadi bahasa internasional. Jika masyarakatnya sendiri tidak mau melestarikan bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Sebagai mahasiswa, peran saya untuk mengatasi permasalahan bahasa gaul dan asing ini adalah dengan cara meningkatkan rasa kebanggaan memiliki dan menggunakan bahasa Indonesia, meningkatkan frekuensi pembiasaan penggunaan bahasa Indonesia dalam semua kesempatan dan aktivitas, baik resmi maupun tidak resmi. Mengekspresikan bahasa Indonesia dalam bentuk tulisan, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta terus melakukan perkembangan untuk bahasa Indonesia itu sendiri agar lebih bernilai. Kesimpulannya, keberadaan bahasa gaul memang sangat mengganggu eksistensi bahasa Indonesia. Namun di sisi lain, kita tidak bisa mencegahnya, apalagi di kalangan anak-anak dan remaja, karena perkembangan psikologis keduanya menuntut agar diakui di masyarakat dan salah satunya dengan mengikuti tren bahasa gaul itu sendiri. Oleh karena itu, perkembangan bahasa gaul tidak dapat dicegah, tapi dapat diminimalisir jika kita kembali meningkatkan eksistensi bahasa Indonesia itu sendiri. Begitu pula penggunaan bahasa asing di zaman modern seperti sekarang ini. Memang diperlukan khususnya untuk generasi muda, sebab bahasa asing menjadi modal tambahan dalam mencapai cita-cita yang telah diimpikannya. Akan tetapi, jangan sampai melupakan bahasa Indonesia. Sekian dari saya, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.